Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini, kami dari kelas 7 HI, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, akan membahas sekaligus berdiskusi satu topik yang berjudul tentang penggunaan bahasa gaul di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum berdiskusi, ada baiknya kenalan dulu ya. Kenalin, nama saya Gilsi Manuel, selaku moderator pada diskusi kali ini, dan juga ditemani dengan teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Aurani Nurmaladia dengan nomor 50 8020 7111 015. Halo semuanya, nama saya Haikal Ibrahim Hakim dengan NIM 215 080 207 111 022. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2150 8020 7111 042. Nah, sudah pada kenal kan? Tidak perlu berlama-lama lagi ya. Langsung saja kita mulai diskusinya. Untuk subtopik yang pertama, di sini akan kami bahas adalah asal-usul bahasa gaul. Sebelum kita akan membahas topik-topik berikutnya, izinkan saya akan menjelaskan asal-usul bahasa gaul tersebut. Berkembangnya bahasa gaul khas anak muda memang kerap terjadi dari generasi ke generasi. Bentuk kosakata justru menjadi bahasa yang nyaman mereka gunakan sehari-hari. Buat anak muda, menggunakan bahasa gaul merupakan hal yang menarik dan kekinian memang sih. Bagi mereka itu, kalau kita menggunakan bahasa yang terlalu formal, kurang cocok, apalagi untuk hanya digunakan ngobrol-ngobrol santai saja. Lalu dari mana sih sebenarnya bahasa gaul itu? Bahasa gaul merupakan ragam bahasa Indonesia non-standar yang biasa digunakan anak muda Jakarta pada tahun 1980-an. Bahasa gaul juga digunakan oleh kalangan tertentu dan bersifat sementara. Nah, jika diperhatikan, bahasa gaul juga menjelma dari bahasa daerah atau bahasa asing loh. Seperti halnya lo dan gue. Itu merupakan penyerapan dari bahasa khas Betawi. Di era sekarang, bahasa gaul biasanya muncul dari sosial media yang digandrungi para remaja, seperti dari Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Namun dahulu bahasa gaul itu berkembang dari para seniman tanah air yang kemudian jadi tren pada masanya. Nah, setiap generasi memang punya bahasa gaulnya sendiri nih, mulai dari era 70-an sampai 2000-an. Aku rasa asal-usul tentang bahasa gaul udah cukup ya teman-teman. Subtopik selanjutnya adalah definisi bahasa gaul menurut pendapat masing-masing. Bagaimana nih pendapat Saudari Aura tentang apa itu bahasa gaul? Waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih. Kalau dari aku, bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Saudari Aura. Kemudian untuk selanjutnya adalah pendapat dari Saudari Haikal. Silakan, waktu dan layar silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju dengan apa yang barusan dikatakan oleh Saudari Aura. Seperti yang sudah dikatakan oleh Saudara Gils, bahasa gaul adalah ragam bahasa Indonesia yang dimodifikasi menjadi tidak baku, serta banyak digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Indonesia. Beberapa contoh kata dari bahasa gaul yaitu bokap yang dimodifikasi dari kata bapak, nyokap yang dimodifikasi dari kata ibu, dan kata-kata lain. Sepertinya segitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya dari Saudara Haikal. Untuk waktu selanjutnya adalah pendapat dari Irfan Maulana. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya sendiri, saya sependapat ya dengan pernyataan Haikal bahwa bahasa gaul ini adalah hasil modifikasi bahasa. Nah, hasil modifikasi atau hasil variasi ini muncul sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Kemudian, adanya variasi ini juga sebagai akibat dari adanya keberagaman penutur dari bahasa itu sendiri. Kemudian, andai kata penutur bahasa itu seragam atau dalam kelompok yang homogen, baik etnis maupun sosial, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya, maka variasi atau keberagaman itu tidak akan muncul. Seperti itu dari pendapat saya. Terima kasih.
Terima kasih untuk pendapat dari saudara Irfan. Wah, sepertinya teman-teman di sini udah pada anak gaul semua ya, udah paham sekali tentang apa itu bahasa gaul. Oke, selanjutnya subtopik tentang faktor-faktor yang membuat bahasa gaul menjadi populer di kalangan remaja. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang populeran dari bahasa gaul tersebut? Silakan saudara Haikal memberikan tanggapannya terlebih dahulu. Ya, baik. Menurut saya, faktor yang pertama itu ada rendahnya indeks pendidikan di Indonesia. Kurang berpendidikannya masyarakat Indonesia sempat dikutip dari Kompasnesia, yaitu UNESCO pada tahun 2000 telah mengumpulkan data tentang peringkat indeks pengembangan manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala. Data tersebut menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia di Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, ke-9 pada tahun 1997, ke-105 pada 98, dan ke-109 pada 99. Setelah itu, menurut survei Political and Economic Risk Consultant atau PERC, kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Dari data-data yang sudah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa indeks pendidikan Indonesia itu masih rendah. Jadi itu bisa berpengaruh besar terhadap kurangnya digunakan bahasa Indonesia yang baku. Menurut saya sepertinya itu sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapat dari saudara Haikal. Tadi dapat disimpulkan ya bahwa menurut Haikal itu tadi itu indeks pendidikan di Indonesia merupakan salah satu faktor pengaruh bahasa gaul. Oke, kemudian selanjutnya adalah pendapat dari saudari Aura. Waktu dan layar dipersilakan. Ya, aku nambahin sedikit dari Haikal tadi. Yang selanjutnya itu ada peran media. Yang pertama, media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misal dari adegan percakapan di televisi. Artinya bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tetapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Yang kedua, media cetak. Misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari saudari Aurani. Kemudian silakan dari Irfan Maulana, waktu dan layar dipersilakan. Kalau faktor itu seperti yang udah saya jelasin tadi, kalau keberagaman masyarakat Indonesia itu jadi faktor pendukung adanya bahasa gaul, di mana di Indonesia sendiri kan terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, yang setiap daerahnya juga memiliki bahasa daerah mereka masing-masing ya. Terus kemudian karena banyaknya bahasa daerah di Indonesia ini, kemudian anak-anak muda zaman sekarang ini menjadikan bahasa-bahasa itu dimodifikasi sehingga muncul bahasa gaul dan menyebar dengan cepat. Kemudian di era sekarang juga ada namanya media sosial. Nah, media sosial inilah yang menjadi tempat orang berkumpul dengan orang lain, berbagi informasi, kemudian berita-berita terbaru lebih cepat ada, lebih cepat terupdate gitu. Kemudian, nah adanya hal yang mudah diakses ini dengan media sosial menjadikan bahasa gaul ini mudah menyebar di kalangan anak-anak muda. Seperti itu sih kalau faktor pendukung dari saya sendiri. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari saudara Irfan Maulana. Jadi faktor yang tadi ya, pertama yang saya simpulkan tadi rendahnya pendidikan Indonesia. Kemudian faktor lingkungan, media sosial hingga pengaruh dari internet. Ternyata bukan hanya sekedar dari lingkungan saja, tapi pengaruh internet itu merupakan salah satu faktor yang besar untuk kepopuleran bahasa gaul. Oke, selanjutnya adalah subtopik tentang dampak penggunaan bahasa gaul terhadap lingkungan sosial. Untuk pendapat yang
Pertama akan saya berikan kepada Irfan Maulana. Waktu dan layar dipersilakan. Untuk dampak sendiri dari saya itu mungkin lebih banyak ke dampak negatifnya ya daripada dampak positif, terutama bagi anak-anak muda. Bahasa ini itu sebenarnya dampak positifnya dapat menyatukan anak-anak muda, seperti nyambung gitu, kita ngobrol dengan orang yang berbeda suku, berbeda daerah, itu lebih nyambung untuk anak-anak muda. Tapi di sisi lain, kalau dampak negatifnya sendiri, bahasa Indonesia yang baik dan benar ini akan semakin luntur karena anak-anak muda ini lebih menyukai menggunakan bahasa-bahasa gaul yang sudah dimodifikasi ya. Jadi bahasanya itu lebih mudah, lebih keseharian begitu. Kemudian bahasa Indonesia yang baik dan benar ini nantinya akan menerima kemunduran ya. Soalnya generasi-generasi muda ini lebih suka yang simpel-simpel dengan bahasa gaul itu. Walaupun bahasa Indonesia yang baik dan benar sendiri, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri masih digunakan sampai saat ini, tapi hanya sebagai acara-acara seperti di acara-acara formal atau acara-acara kampus atau yang formal-formal lainnya lah. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih atas pendapat dari Saudara Irfan Maulana. Kemudian pendapat selanjutnya saya berikan kepada Haikal Ibrahim. Waktu dan layar dipersilakan. Ya, kalau dari saya, sebenarnya saya sedikit kurang setuju ya dari yang dikatakan oleh Irfan barusan. Tadi dia bilang bahwa bahasa gaul dapat menyatukan orang-orang dari berbeda suku atau berbeda daerah. Menurut saya itu sedikit kurang saya kurang setuju karena mereka kan tinggal di daerah yang jauh beda. Misalnya orang Papua dengan orang Jawa itu kalau ngobrol mungkin sedikit susah kalau menggunakan bahasa gaul. Tapi jika mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa baku Indonesia, itu akan lebih mudah dimengerti. Jadi kalau menurut saya itu penggunaan bahasa gaul yang lebih mudah untuk menyatukan kalangan-kalangan remaja itu untuk yang daerah dan tradisi atau sukunya itu cenderung lebih sama atau lebih dekat. Seperti orang di daerah Jawa Timur berbicara dengan orang di daerah Jawa Tengah dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat dari Saudara Haikal. Silakan. Kemudian terakhir adalah dari Saudari Aurani. Silakan, waktu dan layar dipersilakan. Iya, aku juga setuju sama pendapatnya Haikal. Jadi kalau menurut aku dampak negatifnya penggunaan bahasa gaul itu malah mempersulit komunikasi gitu ya antar masyarakat. Tapi kalau dilihat dari dampak positifnya itu, kalau dari aku sendiri, remaja itu bisa lebih kreatif terlepas dari tidak mengganggunya bahasa gaul ini ke masyarakat. Itu aja. Baik, terima kasih atas pendapat dari teman-teman. Tadi dapat disimpulkan ya bahwa ada beberapa dampak positif dan negatif juga. Termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Saudara Irfan Maulana terkait dampak negatif dan positif. Salah satunya adalah dampak negatif tadi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu telah berkurang, terutama pada kalangan remaja. Dan lebih banyak digunakan itu pada acara-acara formal seperti pidato atau lain-lain. Tadi ada sedikit ketidaksetujuan antara Haikal dan Irfan Maulana mengenai penggunaan bahasa gaul di daerah-daerah. Ya emang tidak semua daerah bisa menggunakan bahasa gaul, pasti menggunakan bahasanya sendiri, juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menurut saya banyak yang masyarakat Indonesia menggunakan bahasa gaul ini, terutama singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari, adalah penimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaian dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja.
apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis ya menggunakan bahasa gaul di media massa atau elektronik dan lain-lain, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini mungkin sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Jadi sekian itu diskusi kami tentang penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Saya Gil Simanul sebagai moderator pada diskusi kali ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau hadir. Apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, mohon maaf. Terima kasih.